Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin. Pemirsa, hari ini hari kedua saya kedatangan seorang tamu lagi dan beliau ini seorang wanita, ibu rumah tangga juga. Namanya adalah Ibu Ayi Linda. Iya. Beliau seorang public speaking dan kita akan menanyakan bagaimana sih tip-tipnya menjadi seorang public speaking. Ibu Ayi Linda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ibu, saya tuh sering melihat ya orang Pak RT gitu. Begitu Hmm. terpilih dari RT misalnya dia naik ke panggung pidato Pak, nah dia grogi. Gimana sih caranya supaya tidak grogi? Nah, tip yang paling simpel, tip yang paling simpel gimana? Oke, kadang-kadang ketika kita maju tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi seorang pembicara atau tiba-tiba harus pidato atau sambutan, emang kadang-kadang suka blank, suka grogi. Pertama, ya kita harus yakin dulu bahwa kita datang ke situ, kita dipanggil ke situ karena orang-orang sudah mempercayai kita untuk berbicara di depan orang banyak. Artinya pede aja, Pak. Gitu, pede dan yakin bahwa kita memang bisa dan dipercaya untuk menjadi pembicara dan memberikan sambutan. Itu. Yang kedua, tarik nafas. Tarik nafas ketika dipanggil, misalkan saya panggilkan Bapak RT untuk memberikan sambutan. Kita langsung aja maju, tapi sebelum naik ke atas panggung, tarik nafas. Tarik nafas 3 kali, istighfar dan banyak berdoa. Itu aja kali ya, Pak ya. Cuma dua itu aja. Itu aja, Pak. Itu ya rata-rata orang pengen naik panggung itu grogi duluan, Bu. Blank Hmm. apa yang mau diomongin. Nah, itu gimana? Iya, itu karena memang ditunjuk langsung karena tidak ada persiapan. Persiapan. Kalau Jadi tidak ada persiapan, kalau tidak ada persiapan ya wayah. Nah, wajar ya, wajar gitu. Tapi sangat wajar. ya, ini saya minta mohon pada Ibu kasih pelajaran ke saya nih kalau saya di atas panggung tiba-tiba suruh ngomong sok kumaha cobanya tidak grogi kumaha Oke. Jadi Bapak siap-siap tarik nafas aja, Pak. Tarik nafas di atas panggung. sebelum naik, Pak. Oh, sebelum Kan naik. tentunya seorang MC itu akan komunikasi dulu, akan konfirmasi dulu ke Bapak. Ayo tarik nafas dulu. Nah, terus Tarik di panggung. nafas dan keluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan. Oke. Jadi kan kadang nggak gitu, Pak. Gitu. Jadi tarik dari atas mulut ya. Hidung, Masuk hidung ya, hidung, keluarkan dari mulut secara Iya. perlahan-lahan. pelan-pelan. Terus ke panggung. Lakukan itu. Dan berjalan ke atas panggung secara perlahan dan percaya diri. Yakin aja bahwa kita bisa. Udah itu. Artinya Dan ketika la haula. berjalan pun sudah ada treatment cara jalan kita supaya Betul. Iya, pede aja, Pak. pede. Yes. Di atas panggung ketika akan dimulai pidato kita Mhm. itu harus sudah ditulis atau gimana, Bu? Kalau nggak ditulis dia ngarang sendiri susah ya. Harus ditulis ya. Iya, yang namanya public speaking atau berbicara di depan orang banyak tentu butuh latihan, Pak. Kalau tidak latihan, ya pasti akan ada blank, akan ada banyak dan Artinya wajar kalau ada orang grogi di atas panggung ya. Yes, Oke. betul. Nah, sekarang saya ingin bertanya ilmunya, Bu. Untuk menjadi seorang presenter seperti Ibu ini, presenter public speaking gitu ya. Hmm. Apa syarat-syaratnya? Oke. Syaratnya itu ada 3, Pak. Syaratnya ada syarat. 3. Iya, pertama kenali dulu diri kita. Yang kedua adalah kenali dulu audiens. Tunggu, kenali dulu diri kita. Apa yang harus kita kenali? Oke. Ketika kita mau jadi seorang presenter atau seorang MC, kita harus yakin dulu kita mampu nggak, kita paham nggak dengan lingkungannya, dengan audiensnya, dengan semuanya, Pak. Kita harus mengenali dulu apakah kita mampu nih menjadi seorang presenter. Yang kedua, kenali audiens. Kenal audiens maksudnya siapa nih yang menjadi peserta, siapa sih yang menjadi pendengar kita. Ketika kita tahu, oh pesertanya adalah anak-anak kecil, tentu pembawaannya berbeda ketika kita berbicara atau presenter atau menjadi seorang MC di Istana Negara. Yang ketiga ya, Pak ya, kenali materinya. Materinya apa? Sebagai seorang MC tentu ada susunan-susunan acaranya. Ini acaranya apa nih? Misalkan acara keagamaan, Hari Besar Agama Islam. Tentunya kita harus tahu dulu, harus paham dulu materi yang akan dibacakan nanti. Itu mungkin, Pak. Jadi cukup 3 saja. Tampilan juga harus menyesuaikan dengan Betul, acaranya. itu lebih ke teknis nanti Oh, penampilan, terus nanti bagaimana cara kita berbicara, vokalnya, bagaimana cara kita speednya, terus intonasinya, volumenya, itu akan dipelajari secara teknis. Artinya tahap-tahap itu harus dilakukan ya.
Betul, mempelajari cara berbicaranya dengan irama-irama betul. tinggi rendah nada, Yes, berlagu gitu ya Bu ya. betul Pak. Tidak asal ngomong aja ya. Iya. Seperti yang tadi saya bilang, kenali dulu audiensnya. Audiensnya kita harus tahu dulu. Terus acaranya juga di mana Pak? Audiens itu melaksanakan acara itu, kita menjadi seorang presenter atau MC itu di acaranya di mana? Indoor atau outdoor? Resmi atau tidak resmi? Formal atau non formal? Itu sangat berpengaruh. Berbeda juga ketika kita membawakan acara sebagai seorang YouTuber, dan berbeda ketika kita membaca sebagai seorang presenter di TV atau di radio. Oke, yang kita Itu bicarakan sangat adalah beda. ketika kita bicara sebagai seorang presenter di acara di luar outdoor. Oke, di outdoor. Volume suara seperti apa? Gathering ya Pak ya. Oke, gathering. Oke, berarti volumenya memang harus besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya volume dan power itu akan berpengaruh kepada para audiens. Berbeda kalau kita acara outdoor ya Pak ya. Kita tadi bicara outdoor kan. Ketika kita gathering tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngantuk. Orang ngantuk dan Pulang. tidak akan semangat Jajan pada dulu saat malah. Ditinggalin. gathering. Acara Betul. apaan nih? Gue jalan dulu deh. Yes, betul. Kalau indoor seperti apa Bu? Kalau indoornya formal atau semi? Oh, Atau yang non formal. Formal itu juga ada macam-macam Pak. Cara berdiri, Seperti wedding. Cara berdiri. Kalau wedding, tentu kita memegang mikrofon. Berbeda dengan acara di istana, mikrofon udah pakai Yang standing Ya, mikrofon standing mic. ya, ada standing mic-nya. Berbeda dengan kalau kita MC di wedding. Kalau MC wedding kita pegang mikrofon, mobile satu jalan-jalan. lagi pegang cue card. Oh, Untuk jalan, untuk wedding kayaknya tidak perlu Pak. Kita Oh. tetap stay di situ aja. Kalau Gitu ya. untuk wedding. terus yang bisa jalan-jalan itu Itu lebih kepada Presenter seperti apa? presentasi Pak. Sebagai Oh. moderator atau kita MC acara-acara reuni, acara gathering yang ada di dalam, Bebas. lebih ke non formal ya. pesta band atau apa Yes, itu boleh jalan-jalan. Itu boleh jalan-jalan. Kalau wedding harus resmi berdiri aja. Lebih resmi. Oh, karena mengganggu apa kalau berjalan itu mengganggu nggak? Wedding Betul itu? Pak. Kalau wedding kan berarti kita sudah diposisikan Pak. Oh. Tempatnya sudah ada. Nanti ada panggung untuk hiburan. Kesannya nanti kita yang menghibur. Padahal kan Ada nggak ada khusus orangnya. MC wedding tapi dia jalan-jalan? Ada nggak? Ada juga sih Pak. Tergantung dari acara pernikahannya. Apakah pernikahannya itu memang pesta atau untuk akad nikah saja. Kalau akad nikah kayaknya nggak ada Pak yang jalan-jalan. Gitu ya. Dia khusus duduk aja gitu. Jadi Atau kalau berdiri. karena aturannya seperti itu ya. Pakemnya. Pakemnya Iya, seperti itu. Betul. Jadi kalau ada presenter wedding Jalan-jalan. jalan-jalan pecat aja Bu ya. Kurang honornya etis Pak. honornya kurangin Kurang honornya. etis betul. Oke Bu Ayalinda, Ibu sudah menjadi MC presenter di mana aja Bu? Saya dulu pernah kerja Praktis sama. sekarang sih Pak. Iya. MC itu udah dari secara profesional ya Pak ya. Dibayarnya itu tahun 2012. Waktu itu tanpa Mulai semester. 2012 sudah dibayar, Betul. sudah profesional. Ya. 2012 acara apa Bu pertama kali? Waktu itu kebetulan saya diminta untuk jadi tour leader. Oh, tour leader. Jadi tour leader, terus ada acara gathering, dan pada saat itu MC-nya itu anak kecil, ya masih anak remaja, dan kayaknya jadi ngantuk gitu, kasihan peserta. Akhirnya dari tim saya minta saya untuk maju ke depan, untuk jadi MC, untuk memimpin acara gathering. Pada saat itu kenapa Ibu ditunjuk sebagai MC? Apakah memang terlihat Ibu sudah memiliki semua hal yang dibutuhkan sebagai seorang MC? Mungkin dari orang lain yang melihat ya Pak ya. Ketika saya dalam bis, tour leader kan di bis ya Pak ya tugasnya. Ketika saya di bis, mungkin saya sudah merasa dekat dengan peserta gitu. Jadi pada saat itu tim saya udah melihat bahwa udah deh kamu aja yang maju gitu. Karena memang sudah chemistry-nya udah nyambung. Selama perjalanan kan saya di dalam bis itu udah bercanda gurau, udah santai dengan para peserta. Jadi ketika acara gathering ya saya juga udah nggak ada perasaan gugup dan takut lagi karena memang saya sudah kenal dengan. Artinya pada saat itu Ibu mulai pertama kali jadi MC itu Ibu belum ada kelihatan bakat atau belum punya keinginan sebagai public speaking? Belum Pak. Belum. Belum. Nah, setelah itu baru Ibu mempelajari. Iya. Karena Karena dibayar kan Pak? Oh iya dibayar. Karena dibayar, akhirnya saya ketagihan. Itulah Gitu, enaknya ya. Begitu kita dibayar, wah ini lahan baru nih. Pelajari Yes, lagi ya. Betul. Belajar Akhirnya lagi. saya belajar lagi dan belajar, mengikuti seminar-seminar.
Ibu belajarnya dari mana, Bu? Dari Waktu saya institut kuliah pendidikan dulu khusus atau seminar-seminar? ikut seminar-seminar, Pak. Kuliahnya apa, Bu? Dulu pernah ikut bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris di Perlu situ emang. ada pembelajaran public speaking. Perlu emang. Terus saya juga ikut dengan Kang Zaihanan. Jehanan. Iya, di Saya sering Imaseri. ketemu sini. Iya, itu ada pelatihan public speaking. Itu, public speaking. Saya alumni PSC 8 waktu PS itu apa, Bu? public speaking camp dari Kang Zaihanan di Oh, Imaseri. gitu. Terus di Harmoni juga itu ada diadakan Harmoni itu pelatihan apa, Bu? di TV dan radio. Oh, Harmoni Kalau itu dulu- radio FM. Betul. Kalau dulu Lita radio. Oh, Ibu dulu di Lita FM. Karena saya pernah magang, Ya. magang di Lita, akhirnya Ya. saya ditarik di situ dan diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan Oleh oleh pihak Lita FM. Oh, jadi Ibu berlatih juga di Lita FM. Betul. Setelah pinter keluar dari Lita. Masih sekarang masih. Oh, masih. Masih karena sekarang sudah Sorry. karena sekarang sudah berganti manajemen, akhirnya namanya berubah menjadi Harmoni. Oh, gitu. Iya. Jadi Ibu tuh Kemarin-kemarin TV Harmoni, Lita jadi Harmoni. Lita FM nggak ada sekarang, Lita FM. Lita FM-nya nggak ada. Oh, diganti Harmoni. Oh, itu saya baru tahu ya. Jadi pemirsa, Harmoni. kalau Anda biasa mendengarkan Lita FM tapi ininya sama frekuensinya. Sekarang kita lebih ke streaming, Pak. Frekuensinya di Lita FM dulu Sudah frekuensinya tidak bermain frekuensi lagi, kita lebih ke streaming. streaming. Jadi Lita FM sudah tidak ada lagi, ganti Harmoni TV. Iya, tvharmoni.com. Sudah tidak ada studio radio. Kalau studionya ada, Pak. Jadi studionya seperti ini. Cuma tidak terus- praktek radio lah gitu ya. Yes. Dengan frekuensi. Frekuensi radionya sudah tidak ada. Waduh, Sudah sayang ya. dibeli oleh radio yang lain. Oh, frekuensinya berganti nama frekuensinya. Yes. Oke. Oh, jadi sekarang di Harmoni TV Ibu ini sebagai apa, Bu? Yang prakteknya di Harmoni TV sebagai apa, Bu? Presenter. Iya, sebagai presenter, dan saya juga punya program namanya Uliner Cantik. Ibu Ayelinda mempunyai program di Harmoni TV, channel YouTube, YouTube dan Facebook. YouTube dan Facebook. Yes. Programnya adalah Uliner Cantik. Oke, demikian. Ibu Ayelinda sudah bertamu, artinya berbincang santai dengan ilmu, berbincang santai tapi bermutu. Oke, itu nama program kami. Selama kurang lebih 10 menit saya berbicara dengan Ibu Ayelinda bagaimana menjadi seorang presenter MC. Tips-tipsnya sudah diberikan oleh Ibu Ayelinda. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.